Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Miftahul Jannah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang para pemuda. Nah, pemuda itu apa ya? Simak terus ya podcastnya. Dan dari pemuda itu lahirlah sebuah generasi. Wih, mantap deh, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, namun sayangnya pemuda saat ini rapuh, lembek. Kok bisa lembek, kok bisa rapuh? Ya bisa dong, karena apa? Ya karena pemuda saat ini memang jauh dari Islam. Nah, ada pertanyaan juga nih, lah kenapa bisa jauh dari Islam? Ya karena mereka lebih memilih kehidupan untuk senang-senang saja. Coba kita perhatikan, kita buka media sosial, kita scroll ya berita-berita yang saat ini terjadi ya, dan belum beberapa lama waktu yang lalu ya, belum lama juga ada siswi SMP SMA yang hamil di luar nikah. Wah, gak kebayang banget ya, lagi sekolah, lagi fokus belajar, tapi tiba-tiba hamil di luar nikah. Ini kan suatu pergaulan bebas, yang mana kita ini sebenarnya tanpa disadari ya, kita ini mengikuti sistem kapitalis sekuler. Apa itu ya? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih kapitalis sekulerisme gitu kan, nah itu sistem yang memang diadopsi oleh kita, oleh tidak hanya di Indonesia ya, oleh orang-orang bahkan di luar negeri, di seluruh dunia pasti mereka menganut sistem kapitalisme sekulerisme, yang mana pemisahan agama dan kehidupan. Nah, jadi agama itu nggak boleh dibawa ke ranah hidup, ke ranah kehidupan, tapi dibawanya bolehnya ke mana? Ke tempat-tempat tertentu, misalnya masjid ya kan, terus tempat-tempat pengajian. Nah, boleh bawa agama, tapi kalau di tempat umum gak boleh bawa agama. Ya bahaya banget kan. Jadi seakan-akan kalau kita mau ngobrol nih sama teman-teman, mau sharing misalnya di tempat kuliahan, atau bahkan kita lagi nongkrong, lagi misalnya ngerjain tugas sambil beli kopi lah ya, itu nggak boleh ngebahas tentang agama. Katanya agama itu nggak penting kalau dibahas di ranah yang umum, apalagi kalau ranah politik, nggak boleh banget ngebahas agama. Nah, ini kan parah banget ya, dan memang sistem sekuler ini membuat kita itu jauh dari Islam. Bayangin, pemuda saat ini harusnya mereka itu lebih semangat lagi, gigih dalam memperjuangkan Islam, dalam menegakkan Islam, menegakkan syariat Allah gitu kan, menjalankan perintah Allah, tapi pemuda saat ini malah lembek. Jangankan untuk menegakkan agama Allah, untuk sholat aja kadang ada yang nunda-nunda, ada yang lalai. Nah, itu sholat itu kan adalah yang agama gitu kan. Nah, sholat itu udah kewajiban, tapi kenapa masih ada yang ninggalin? Itu dipertanyakan lagi. Terus teman-teman, nah dari pemuda ini akan berubah menjadi pemimpin yang cerdas, pemimpin intelektual. Tapi kalau pemudanya itu lembek kayak strawberry, generasi strawberry itu, ya tahu kan kalau strawberry itu kan luarnya itu cantik, bagus ya, mulus. Maksudnya ya bagus lah. Tapi di dalam strawberry itu lembek. Nah, mau gak sih teman-teman kita disebut dengan generasi strawberry, yang mana luarnya kelihatannya keren tapi dalamnya itu lembek? Enggak deh, jangan ya. Nah, makanya tugas kita tuh harusnya ngapain sih gitu kan, melihat problematika umat saat ini ya. Perzinahan merajalela, ratusan siswi di Ponorogo itu hamil di luar nikah dan meminta dispensasi nikah muda. Nah, kalau misalnya pemudanya aja udah rapuh, gimana untuk memperjuangkan Islam, untuk menegakkan syariat Allah? Bayangin teman-teman, kita nih harus berpikir, dan kita pun harus mendakwahkannya. Berbagai macam persoalan, problematika umat,
nggak bisa kita berdiam diri teman-teman, nggak bisa ya. Bahkan memang kita harus membuka cakrawala kita, membuka pemikiran kita. Dan setidaknya ya, kalau kita misalnya membuka media sosial, kita carilah berita-berita yang apa nih yang ternyata beritanya itu lagi diperbincangkan. Nah, kita bisa menganalisis kenapa ada suatu kejadian tersebut. Nah, kita bisa menyimpulkan juga. Nah, ini biasanya dalam individunya, dalam setiap individunya ini, orang-orang yang seperti itu, mereka itu memang jauh dari Islam. Karena memang mereka itu nggak dididik oleh pemahaman-pemahaman agama. Contohnya dari lingkungan keluarga dulu. Nah, mungkin orang tuanya yang terlalu sibuk bekerja, ataupun orang tuanya yang selalu mengabaikan anaknya, sehingga anaknya itu main bebas keluar kemanapun, dan tidak ada pengawasan orang tua. Bisa jadi dari lingkungan pendidikan di sekolah, yang mana lingkungan ini udah sekuler banget lah. Tahu kan sekuler? Ya. Yang mana pendidikan saat ini kan berbasis apa ya, moderasi beragama. Ya kan? Aduh, bahaya deh pokoknya. Karena bayangin, di sekolah pelajaran agama itu berapa jam sih? Maksudnya pelajaran agama tuh nggak lama, nggak bersampai berjam-jam gitu. Kebanyakan pelajaran yang lain itu kan pelajaran umum, tapi agama itu kita tuh nggak dicocok dengan ilmu-ilmu agama, tidak ditanamkan dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga kalau ditanya, pernah aku melihat suatu video yang mana ada seorang laki-laki yang bertanya gitu kan sama orang-orang yang di sekelilingnya gitu kan, bertanya tentang nama-nama nabi. Nah, nama-nama nabi yang wajib diketahui. Bahkan sebenarnya orang-orang yang seperti itu harus tahu lah nama-nama nabi gitu kan. Bahkan gak hanya orang-orang yang udah besar ya, maksudnya orang dewasa, tapi anak-anak TK pun udah tahu lah nama-nama nabi gitu kan. Ada 25 gitu kan disebutin, pasti anak-anak TK itu bisa. Tapi mereka itu gak tahu. Astagfirullah, ini harus istighfar ya. Dan memang sengaja aku buat podcast tentang masalah ini karena gak bisa kita tinggal diam. Dan bahkan kita pun harus berjuang juga, kita harus menuntut ilmu agama. Gak bisa jadi orang yang hanya mementingkan dunia, mementingkan pekerjaan, kerja terus kita belajar juga pun ya itu cuma sedikit waktunya, tapi lebih banyak bermain, hura-hura, atau melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Semoga di podcast kali ini kita lebih menanamkan diri kita ya, untuk apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena memang kalau akidahnya itu udah menurun, otomatis orang tersebut akan lalai dengan segala hal, termasuk ibadahnya. Jadi perkuatkan lagi ibadahnya, cari lingkungan yang baik, circle yang baik gitu. Kemudian harus ngaji. Intinya harus ngaji. Kalau memang merasa sibuk nggak ngaji, nggak mau ngaji, ya pasti kita akan dicocok oleh sistem yang rusak. Akan ditanamkan pemikiran-pemikiran yang sekuler, kapitalis. Nah, ini bahaya banget. Jadi harus muhasabah diri lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu menegakkan agama Allah. Kita harus berjuang sama-sama. Kita harus memberantas gitu kan sistem yang rusak ini. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun dan kita berada. Mungkin podcast kali ini tidak lama, tapi semoga ada inti, ada sebuah jawaban ya untuk teman-teman yang lagi bingung harus gimana, harus berbuat apa. Ya intinya memang harus punya lingkungan baik, ngaji, gak boleh males atau gak boleh alasan. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya aku mohon maaf wabil akhir, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.